Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat pelindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN, yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan.
Namun untuk persyaratan kedua di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat. Tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi 2 hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan.
Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda, bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan tari ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu?